Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, yakni Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika, Ustazah Eka Rahayu MPD, serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Di sini ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dengan memberikan gambaran yang utuh. Ada 5 jenis utama penelitian kualitatif. Yang pertama, biografi. Biografi adalah penelitian tentang kehidupan seseorang berdasarkan catatan atau pengalaman hidupnya. Data diperoleh dari dokumen, wawancara, dan juga rekaman peristiwa. Fokusnya adalah memahami perjalanan hidup individu yang menarik dan memiliki pengaruh. Tujuan utama biografi adalah mengungkap titik balik atau turning point yang memengaruhi hidup seseorang. Ada beberapa tahapan dalam melakukan penelitian biografi. Yang pertama, peneliti dapat memulai studi biografi dimulai dari mencari serangkaian pengalaman kehidupan yang bersifat objektif dari tokoh utama tersebut. Untuk yang kedua, peneliti mulai mencari dan menggali data yang relevan mengenai biografi lengkap, konkret, kontekstual dari tokoh tersebut. Misalnya catatan hidup, rekaman dokumentasi, dan juga informasi yang didapat dari metode wawancara. Untuk yang ketiga, dari data-data yang sudah diperoleh, peneliti mulai melakukan pemilihan data yang akan diambil untuk dimasukkan dalam penulisan biografi tokoh. Yang keempat, peneliti melakukan eksplorasi, maka dari data-data yang didapat untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas, baik, serta mencari makna lainnya untuk diceritakan. Yang terakhir, mengaitkan arti data yang diperoleh dengan struktur yang lebih besar untuk menjelaskan arti data untuk dijelaskan secara berkesinambungan berdasarkan menarik dan jelas. Yang kedua ada fenomenologi yang bertujuan untuk menggali makna pengalaman hidup individu atau kelompok terkait suatu fenomena. Pendekatan ini sering digunakan dalam filsafat dan juga psikologi untuk memahami esensi pengalaman subjektif. Penelitian fenomenologi menggunakan konsep eposi, yaitu menunda penilaian subjektif agar dapat memahami fenomena sebagaimana adanya. Di sini yang ketiga ada Growth Theory. Growth Theory bertujuan menghasilkan teori dari data empiris, bukan menguji teori yang sudah ada. Metode ini dikembangkan oleh Barney, Glaser, dan juga Anselm Strauss. Peneliti mengumpulkan data, menganalisisnya secara induktif, dan juga menyusun teori berdasarkan temuan di lapangan. Growth Theory menekankan signifikansi keterhubungan dengan observasi, generalisasi, ketelitian, dan juga pengulangan penelitian. Menurut kedua ilmuwan, pendekatan Growth Theory merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria yang dimaksud adalah yang pertama adanya signifikansi, yang kedua kesesuaian antara teori dan juga observasi, yang ketiga dapat digeneralisasikan, yang keempat dapat diteliti ulang, dan yang kelima adanya ketepatan dan ketelitian, yang terakhir bisa dibuktikan. Selanjutnya yang keempat ada etnografi, meneliti budaya dan juga sistem sosial suatu kelompok melalui pengamatan langsung dalam waktu yang lama. Penelitian menyatu dengan kehidupan masyarakat yang diteliti, menggunakan observasi partisipatoris dan juga wawancara mendalam. Data diperoleh dari dokumen, artefak, dan simbol budaya. Etnografi berakar pada antropologi dan yang bertujuan
memahami budaya dari perspektif subjek penelitian. Yang kelima ada studi kasus. Studi kasus meneliti suatu fenomena dalam batasan tertentu dengan eksplorasi mendalam melalui berbagai sumber data. Studi ini bersifat intensif dan juga komprehensif untuk memahami masalah secara kontekstual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan juga dokumen. Studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau suatu peristiwa tertentu. Untuk setiap jenis penelitian kualitatif memiliki pendekatan yang unik, disesuaikan dengan tujuan penelitian dan fenomena yang dikaji. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.